Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Bor Panas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai ibadah setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Bor Panas dan Blaze Community. Shalom teman-teman, kembali lagi pada hari Sabtu ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada ibadah remaja pemuda GB Bor Panas. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita akan
masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Remaja dan pemuda GBI Panas Tuhan, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Pimpin setelah kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, agar kami layak masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita akan pujian hari ini kurasa baliknya.
teman-teman GB Borpanas, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Kenalin, nama gue Elvis. Ya Elvis aja ya panggilannya. Kalau kalian boleh manggil gue Kak atau Abang boleh juga. Nah, sebelum gue mulai, mungkin gue berdoa dulu kali ya. Berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur atas waktumu yang indah ini. Biarlah kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Jadi hari ini gue mau kasih tahu kalian, kita mau belajar tentang judulnya itu Impostor. Siapa di sini yang udah main game Among Us? Nah, apa sih? Kok malah bahas-bahas game? Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Jadi kita kan tahu ya, Among Us itu kan lagi naik daun banget, ya kan? Sampai-sampai di Play Store, di App Store, mereka game itu naik banget tuh sampai nomor 1, ya kan? Ngalahin game-game lainnya. Nah, kenapa gue ngambil judul Impostor? Jadi beberapa waktu lalu gue main juga kan. Gue sebenarnya nggak terlalu suka sih sama game ini, cuman gue main juga. Ya nyoba-nyoba lah, kasih tahu. Pengen tahu gamenya seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi kalau yang teman-teman yang belum tahu, di dalam game Among Us itu ada dua tipe orang, ya kan. Kan biasanya dalam satu game itu ada 10 orang, ya kan. Biasanya 2 itu adalah seorang impostor, sisanya itu adalah seorang crewmate. Jadi ada impostor, ada crewmate. Nah, kalau yang belum tahu, crewmate itu kan dikasih tugas, biasanya sekitar 5-6 tugas itu di dalam gamenya ya. Ada tugas-tugasnya yang harus mereka selesain. Nah, kalau impostor ini, dia harus menyelesaikan tugasnya adalah membunuh crewmate-nya. Dia bisa pura-pura menjadi crewmate, dia pura-pura ngerjain tugas bareng-bareng. Tiba-tiba kalau lagi sepi, dibunuh tuh crewmate-nya. Jadi, kalau nggak salah, kalau misalnya main impostornya 2, sisanya crewmate, itu impostor itu butuh bunuh crewmate itu sekitar 6-7 orang kalau nggak salah, supaya dia menang. Ya, nah, crewmate itu melakukan tugas untuk mencapai tujuan, ya kan? Kalau dari berlapan tadi mereka selesai tugasnya semua, crewmate menang. Kalau nggak selesai sebelum impostor bunuh semua, ya impostor yang menang gitu loh. Ya, jadi impostor sebenarnya tujuannya membunuh aja gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, kita artikan bahasa Indonesia, impostor itu adalah seorang penyemu atau pandai menipu. Ya, pandai menipu. Ada kata pandai menipu. Oke. Nah, sebagai seorang crewmate, ketika kita main menjadi crewmate, itu tugasnya kan beda-beda. Jadi di dalam game itu nanti ada banyak ruangan, tugasnya beda-beda. Ketika semuanya selesai, imposternya kalah. Kalau imposternya bunuh 6 atau 7 orang, imposternya menang. Ya, nah, gue waktu main itu juga langsung kepikiran tokoh Alkitab, Om Petrus. Siapa yang nggak tahu Om Petrus ya? Om Petrus ini murid Tuhan yang terkenal loh. Oke. Di zaman itu, Om Petrus itu murid Tuhan. Ya pasti dong. Ibaratnya murid Tuhan itu ibaratnya suatu pekerjaan yang dinamakan orang pada waktu itu. Karena Tuhan kan menurut itu adalah seorang rasul. Oke. Dia rasul, dia tuh kalau sekarang ya istilahnya kayak influencer lah gitu ya, di follow banyak orang gitu. Nah, Om Petrus ini adalah salah satu muridnya ya. Nah, diangkatlah dia menjadi murid Tuhan, suruh nemenin ya kan. Kalau dilihat dari Alkitab, Om Petrus ini itu adalah sosok yang sanguinis. Kalian nanti bisa cari di Google ya, sanguinis itu apa. Sanguinis, emosional, ekstrovert. Mungkin kalian tahu ekstrovert, banyak omong dan labil. Ya, dia bisa dibilang sebenarnya itu adalah pemimpin dari murid-murid yang lain.
Karena itu tadi, karena dia ekstrovert kan biasanya kan powernya gede gitu kan, atau sering ngomong gitu kan. Kenapa gue nyambungin ke Om Petrus? Gue melihat waktu dia, Om Petrus ini kan sering apa ya, banyak omong, tadi bilangnya ekstrovert. Dia sering ngelarang-larang Tuhan. Nanti kalian cari sendiri di Alkitab ya kan. Larang, bukannya ngelarang melakukan sesuatu yang dia rasa itu nggak harus dilakukan gitu kan. Kenapa gue sambungin? Om Petrus itu pada waktu hari, pokoknya sewaktu-waktu Tuhan kan itu kan di apa, diadili gitu ya, di apa sih namanya, Tuhan dicari orang ya kan, waktu itu dibilang sesat, nah dicari tuh Tuhan tuh. Nah terus ditanya sama ke Petrus, lu yang sama dia kan, sama Yesus kan, lu ikut-ikutan dia kan, lu muridnya kan. Terus dibilang apa? Enggak, bukan gue, bukan, itu masalah kali, mirip kali, kasarnya gitu ya, mirip kali gitu. Nah disitu gue langsung mikir, Om Petrus tuh ternyata impostor juga ya. Om Petrus tuh ternyata impostor loh. Ya. Tadi impostor apa? Pandai menyemu atau kamuflase. Nah, tapi setelah itu Om Petrus bertobat, dia bisa menginjil gitu ya dengan baik. Nah, yang kita mau pelajari adalah gini. Seringkali kita itu menjadi seorang impostor. Siapa yang udah kena kesentil? Seringkali kita menjadi seorang impostor. Mulai dari perilakunya, sifatnya, ya kan? Kelihatannya baik, kudus, anak Tuhan. Tapi sebenarnya pas diteliti lebih lanjut ke dalam pikiran dan ke dalam hatinya, ya sama aja sama orang-orang dunia, ya kan? Nah, gue nggak menuduh kalian, gue mau ngaku diri gue sendiri. Akhir-akhir ini gue lagi berat banget untuk bisa berdoa. Pandemi ini bikin gue susah berdoa. Ini gue bukan mau sombong ya, gue mau sharing aja ke teman-teman. Jadi di gereja gue biasanya ada PA setelah pendalaman Alkitab, tuh ada doa bersama gitu ya. Itu doanya biasanya setengah jam, 45 menit. Dipimpin sama gembala sidang. Itu gue bisa tahan 30-45 menit. Kuat. Dan menjalannya dengan bukan, aduh lama nih. Enggak, tapi emang enggak berasa gitu. Semenjak pandemi, gue gak ketemu, gue gak ngerasain ibadah seperti itu lagi gitu kan. Ibadah ada sih, ibadahnya online. Cuma gue gak ngerasain lagi gitu. Tahu gak? Gue susah lo berdoa. Gue nih yang bisa ngomong di depan kalian. Gue bisa lo jarang berdoa. Doa makan, ya doa makan sih. Doa tidur, ya doa tidur sih. Gue gak ngomong yang itu ya. Tapi doa yang bener-bener lo nyisain waktu buat ketemu Tuhan. Ya. Terus gue mikir, setelah main game itu, wah ternyata gue juga adalah seorang impostor. Gue pandai menyemu. Kelihatannya baik-baik aja di gereja. Kalau lagi di gereja ya, wah lagu penyembahan, nangis, ya kan. Lagi ada altar call, nangis, mau bertobat, ya kan. Besoknya tobat kumat. Tobatnya kumat gitu kan. Lakuin dosa lagi. Gue kelihatannya ngerjain tugas kayak crewmate, tapi ternyata palsu. Impostor kan gitu kan. Kelihatannya ngerjain tugas, tapi cuman ikut-ikutan doang. Kelihatannya ngerjain tugas tadi. Nah, gue juga kelihatannya tunduk sama Tuhan, tapi ternyata gue tunduk sama hantu. Apalagi ya sekarang ya, gereja online. Ini berat banget, gue mau ngaku juga. Gue sering banget gereja online itu, gue gak sambil tiduran gitu.
harusnya apa? Ya duduk lah ya di depan monitor, duduk yang benar, duduk yang rapi, ya kan? Gue bisa lo sambil tiduran dengerinnya. Mana ada yang tahu sih kita tiduran? Agak ada. Emang kita komen di live replay, gue lagi tiduran nih sambil dengar khotbah? Enggak mungkin. Atau mungkin sambil makan. Nah, gue nggak bilang ini salah ya kalau emang lo lapar banget. Daripada lo mah, ya udah makan gitu. Tapi kan lo bisa tahan dikit. Gereja online cuma berapa sih? Sejam, 1,5 jam. Apalagi sekarang online malah lebih cepat, bisa 1 jam lah. Lu bayangin ya, lu mau ketemu presiden. Ya, Elvis, lu ketemu ya presiden Pak Jokowi minggu depan. Lu bisa lu, gue bisa lu. Mungkin, wah, gue ketemu presiden pakai baju apa ya? Gue harus ke potong rambut dulu nih. Gue harus ke barber dulu nih. Gue pakai baju apa, celana apa ya? Rapi atau santai ya? Oh, Pak Jokowi senang pakai baju putih. Yaudah gue pakai baju putih. Mempersiapkan diri dengan baik. Tapi seringkali kita apa? Ketemu Tuhan, sorry ya, maaf, pakai kaos. Oke, nggak apa-apa pakai kaos. Tuhan nggak melihat dari fisik lo. Tapi ya masa lo raja segala raja, ya kan? Tuhan alam semesta, Tuhan lu. Pakaian lo aja lo nggak perhatiin, rambut lo nggak dirapiin. Tapi kok Tuhan kan nggak melihat fisik. Ya emang. Tapi nggak begitu caranya. Ya, perhatiin hal kecil seperti itu. Oke. Nah, di dalam game impostor itu seringkali ada namanya playing victim. Ya, dia adalah seorang impostor, tapi dia nggak ngaku sebagai impostor. Biasanya nanyanya apa? Kalau impostor, di mana? Kalau ada yang mati, ya kan? Siapa yang bunuh gitu kan? Lu tadi di mana? Pura-pura bukan dia yang bunuh. Dia apalagi ya nuduh korban. Si ini nih, si merah, si hijau. Ini nih tadi gue lihat dia, padahal dia yang bunuh. Dia masuk van, ya kan? Nah, seringkali kita juga seperti itu. Bahkan gue juga. Gue nuduh orang nih. Gue akan kerja. Enggak kok, bukan gue, ini bukan salah gue. Itu tuh si dia itu. Gue udah bilang sama dia. Padahal jelas-jelas itu juga bagian lo. Misal lo kerja kelompok, ya kan? Ada temen lu yang nggak perform dengan baik. Teman lu nggak mengerjakan tugas dengan baik. Tugasnya dia ya, tugas kelompoknya. Terus nilainya jelek. Lu nuduh dong. Ini gara-gara si Budi nih, ya kan? Sorry yang namanya Budi ya. Gara-gara dia nih nilai kita jelek nih, pas-pasan KKM. 7,5. Walau yang lain bisa 9. Ini gara-gara dia nih nggak ngerjain dengan benar gitu kan. Nuduh. Itu nuduh udah. Kenapa lu nggak dari awal lu nggak kasih tahu si Budi, lu kalau ada masalah, kalau ada bantuan bilang ya, nanti gue bantuin. Kan kerja kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri yang dijadiin satu jadi kelompok. Enggak. Kerja kelompok ya bareng-bareng, mikir bareng-bareng. Kalau emang ada teman lu yang nggak susah diajak kerja sama, oke, nggak apa-apa. Tapi kasih tahu dia. Kasih taunya jangan marah-marah. Kasih tahu lu kalau nanti lu nggak ngerti mau pelajarannya, gitu. Baik-baik. Enak kan kalau dikasih tahu baik-baik kan, daripada kasih tahu emosi kan gak enak. Seringkali kita juga mengurangi kesalahan kita. Defensif, kita udah salah, kita udah jelas salah gitu kan. Ya apalah salahnya, misalnya ya tadilah kerja kelompok gitu kan. Gue udah ngerjain gara-gara dia. Itu tadi kita ngurangin kesalahan kita. Kita merasa kita nggak salah sepenuhnya. Kita ngerasa gara-gara teman kita salah. Itu jadi kehancuran buat diri lu, kehancuran buat temen lu. Hati-hati. Jangan jadi seorang impostor.
Impostor kan kalau lagi di dalam gamenya kan biasanya nusuk dari belakang ya. Ya kan, tiba-tiba mati gitu. Ada yang mati setengah badan gitu kan, ada yang palanya diputer gitu kan. Macam-macam lah. Ya kan? Jangan jadi impostor. Kelihatannya baik, ya kan? Wah, di gereja kudus. Di luar kudis. Artinya apa? Cacat. Kacau. Nah, teman-teman, gue hari ini gue ngajak kalian untuk menjadi crewmate. Kenapa sih jadi crewmate? Kalian kerjain tugas kalian. Di dunia ini, Tuhan maunya apa? Ya, itu kan kalian udah ada list-listnya tuh. Masing-masing setiap orang kan beda-beda. Ya kan, ada yang dari misalnya keluarga Batak, ada yang keluarga Cina, mungkin ya keluarga dan lain-lain. Kan tugasnya jadi beda-beda. Ada yang sorry to say keluarganya kurang mampu, ada yang cukup mampu, ada yang mampu banget gitu. Kan nanti tugasnya beda-beda. Kalian kerjain tugas-tugas kalian. Kalian cari tahu apa sih yang harus gue kerjain? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup gue? Gimana cara taunya? Ya lo baca Alkitab lah. Dengar khotbah kayak gini. Hari Minggu jangan lo sepelein, jangan gak ibadah. Hari Sabtu atau hari lain lah. Komsel mungkin. Ya kan? Supaya apa? Lu bisa menjadi seorang crewmate. Lu bisa berkenan sama Tuhan. Nah, crewmate kan kerjanya bareng-bareng ya. Nggak sendiri. Sorry ya, maksudnya tugasnya memang sendiri-sendiri. Tugasnya sendiri-sendiri gitu kan. Tapi untuk mencapai kemenangan itu, dia harus bareng-bareng. Supaya menang. Kalau ada satu orang yang nggak selesai tugasnya, dia nggak menang. Crewmate nggak menang. Nah, gue ajak kalian, teman-teman, untuk komunitas itu penting. Kalian harus join komunitas, terlebih komunitas gereja. Wajib banget komunitas gereja. Ya. Mutlak. Kenapa? Dari komunitas lu bisa belajar. Ya kan? Lu berbagi. Saling mencintai, bukan mencintai lawan jenis ya. Maksudnya tuh berbagi kasih gitu. Berbagi cerita. Tau gak? Dari cuman cerita-cerita. Gue lagi gini nih. Itu tuh bisa mengembangkan, bisa apa ya? Bisa membuat lu bangkit lagi gitu. Wah iya ya. Ternyata yang dia lalui, gue udah lalui gitu. Ternyata dia udah melalui itu. Wah gue belum pernah nih. Gue harus belajar dari dia. Lu harus jadi crewmate dalam komunitas lu. Jangan jadi impostor di dalam komunitas lu. Gue tekanin banget ke kalian untuk join komunitas. Kalian ada kan Bless Community kan? Join. Jangan sepelein pertemuan kayak gitu. Oke. Nah, di dalam game Among Us ini, itu kan ada kalau ada yang mati, emergency meeting. Ya kan? Ayo ngumpul gitu istilahnya. Nah, lu di komunitas juga boleh kayak gitu. Gue lagi ada masalah nih. Oke, mungkin lu nggak nyaman lu kumpul emergency meeting rame-rame. Oke, lu ya udah lu ketemu 1 orang 2 orang, lu tanyain kakak mentor lo, kakak rohani lu. Lu temuin kalau gue lagi ada masalah bla bla bla. Mereka pasti bakal senang juga. Wih, ternyata dia nyariin gue ya gitu. Ya, dari situ apa? Lu bisa belajar untuk mengungkapkan perasaan lu. Karena menurut psikologi ya, kalau lu mengungkapkan perasaan lu, lu bisa lebih tenang gitu loh. Perasaan apapun ya, bisa senang, bisa duka, terserah. Oke, lu juga bisa membangun hubungan ke kakak mentor lu supaya apa? Bareng-bareng. Ataupun kalau lu nyaman untuk rame-rame, emergency meeting rame-rame, nggak apa-apa juga. Lu bisa ngeliat dari perspektif orang-orang lain, ya kan? Oh dari dia begini, dari dia begini, dari dia harusnya begini. Gitu. Ya, adain meeting, pertemuan. Kalau sekarang ya meeting online lah, nggak apa-apa lah ya. Nongkrong online seru juga kok. Gue juga sering kok nongkrong online. Jangan
jangan dulu deh keluar-keluar terlalu banyak ya kalau nggak penting. Oke, kita patuhi pemerintah. Kalau kita patuhi pemerintah berarti kita patuhi Tuhan juga. Itu penting tuh. Nah, kalau ada masalah diskusi bareng, jangan berasa jagoan bisa bekerja sendiri. Penting. Oke, kita balik lagi ya. Kita belajar dari Om Petrus, kita ini adalah murid. Ya, jadi murid Tuhan menyebarkan Injil harus kasih contoh. Jadi contoh, jadi crewmate, bukan jadi impostor yang pandai menipu, enggak. Tahu gue kenapa orang Chinese? Gue bukan orang Chinese ya, kelihatan ya dari warna kulitnya. Gue bukan orang Chinese. Orang Chinese itu atau orang Cina berdagang, ya kan? Mereka kan seringnya dagang ya. Terus anak-anaknya biasanya kan pinter dagang juga ya. Kalau udah gede pinter dagang. Itu dari mana? Ya dari kecil dia udah diajarin gimana caranya ketemu customer, ketemu pelanggan tuh seperti apa. Udah belajar, ngasih contoh. Maknya, babehnya ngasih contoh. Baru dia bisa jadi pedagang juga. Orang yang ahli apa bikin batik, ya kan, turun temurun, ya itu kan karena ngasih contoh. Nah, sekarang tugas lo, kalau join komunitas, lo belajar apa yang harusnya lo lakukan di dunia ini, berbagi. Baru nanti lo keluar kasih contoh ke orang lain. Ya. Kan Tuhan suruh jangan cuman pintar diri sendiri, lu juga jadi saksi buat orang lain gitu. Lu bersaksi, ngasih tahu orang lain Tuhan tuh ada tuh. Oke. Jadilah murid yang adil juga. Kalau di game Among Us biasanya ada yang asal vote. Jangan asal vote. Harus adil, cari tahu dulu kalau ada masalah, kalau ada problem. Jangan asal nuduh kayak tadi ya, playing victim. Ya, adil itu apa sih? Adil itu segala sesuatu yang kau kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah juga pada mereka. Kalau lu mau dihormati, dihargai, ya hormati orang lain. Hargai orang lain. Kalau lu mau dipuji, ya puji orang lain. Simple. Jangan nunggu-nunggu gua nggak dipuji ya sama orang ya. Ya lu puji dulu orang lain. Oke, semua orang tuh sering banget ngerasa paling benar, ngerasa jagoan. Jangan jadi orang yang begitu, nggak keren, bukan anak Tuhan. Hadapi dengan belas kasih. Ada yang nyakitin lo, ya udahlah. Ada yang ngeselin, ya udahlah. Di jalan ada yang naik motor nyalip, ya udah, jangan diributin, jangan dikejar, woi. Nggak keren, bukan anak Tuhan. Oke, hal-hal kecil, buang sampah. Jadi contoh, nggak nyontek, nggak ngomong kasar. Susah ya, susah. Yang bilang ikut Tuhan tuh gampang, susah men. Tapi bisa. Tuhan Yesus datang jadi manusia 100%. Itu ngasih contoh bahwa lihat nih, gue 100% manusia, gue bisa melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Bapa ya, sorry. Dia jadi contoh. Supaya apa? Kita ini ternyata bisa loh seperti itu. Bisa loh sempurna, bisa. Dunia ini ngajarin kita apa? Tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan. Enggak, lu juga bisa sempurna menurut versi lo. Ya, menurut versi lo. Bukan menurut versi orang lain ya. Menurut versi lo, supaya nanti apa? Tuhan tuh tahu kok kemampuan lo semana. Kalau ibarat Tuhan Yesus tuh sempurna tuh 1000%. Ya sempurna lo mungkin 99%, 80%. Gak apa-apa. Asalkan lu jangan hitung-hitungan juga ya. Maksudnya
Lu kerjanya dengan tulus. Oke. Ibarat kalian punya tas, backpack gitu ya. Backpack. Itu kan selama sama kalian hidup kan, itu kan diisi terus ya. Dari berbagai macam hal, pengalaman, itu kan diisi terus ya. Ada yang baik, ada yang buruk, itu keisi terus. Sekarang waktunya kalian taruh tas itu, buka sletingnya ya kan. Lu bongkar semuanya, susun pengalaman-pengalaman hidup lu. Apa sih yang bisa gue bawa? Apa yang bisa gue tinggalin atau gue buang? Penting. Kenapa? Lu gak perlu bawa beban berat-berat, hal-hal yang lu gak perlu bawa. Masalah lu, masa lalu lu, problem-problem lu, gak perlu. Jangan itu pelajaran aja, udah. Gak perlu dibawa. Nah, kalau udah lo lihat satu persatu masalah lu, problem lu, ya, sekarang lu tutup, lu gendong lagi. Nanti seiring berjalannya waktu, ya kan, lo bakal makin dewasa. Hal-hal yang baik aja yang lo masukin. Tapi kan kita bisa belajar hal yang buruk. Iya, memang. Tapi lo gak perlu bawa beban itu. Gak perlu, tinggalin aja. Ya, jangan berlama-lama dengan masa lalu. Jangan berlama-lama. Fokus hari ini. Karena hari ini menentukan siapa lo masa depan. Peta gambar hidup lo tergambar. Peta gambar hidup lo masa depan tergambar dari hari ini. Lo mau jadi orang hebat, ya lo sekarang harus lo harus ini lo apa? Gue susah banget ngomongnya. Kalau lo mau jadi orang sukses, ya dari sekarang lo harus belajar gitu maksud gue. Belajarnya bukan cuma sejam udah berhenti, Mbak. Lo tahu Hotman Paris? Ya kan? Om Hotman Paris. Dia mulai kerja jam berapa? Jam 4 pagi. Biasanya dia berenang dulu. Gue follow dia. Biasanya dia berenang dulu katanya. Jam 4 dia udah mulai kerja. Selesainya jam berapa? Jam 10, 11 kalau gak salah tidurnya. Tapi kan kurang tidur. Ya katanya lo mau jadi orang sukses di dunia. Tapi lo gak melakukan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang sukses tuh banyak banget yang kurang waktu. Bahkan ada yang minta, pengennya hari ke-8, pengennya sehari gak 24 jam, lebih 30 jam, 40 jam. Penting. Ya, jangan sia-siain waktu lu dengan main. Ya, lo main boleh lah, hiburan. Gue juga main game kok. Ya, cukup lah 2 jam, 3 jam cukup lah, jangan kelebihan. Atau lagi lu sekolah, lu kepikirannya main game mulu. Jangan. Lagi sekolah, fokus. Nanti kan ada waktunya. Oke, biasanya sore malam. Kalau gue sih malam biasanya kalau main, sebelum tidur lah. Oke. So, teman-teman, gue udah ngomong panjang lebar, semoga kalian tuh ngerti ya. Supaya kalian jangan jadi impostor. Lu gak perlu seperti Om Petrus yang jadi impostor dulu baru bisa jadi orang yang hebat. Gak perlu. Lu kan bisa belajar dari kesalahan dia. Oke. Lu bisa jadi orang yang terbaik menurut versi lu. Kerjain tugas lu. Ya, crewmate. Bareng-bareng sama komunitas lu, temen-temen lu. Lu kalau ngerjain kesempurnaan itu bareng-bareng sama teman-teman lu, itu tuh seru banget. Itu lu gak bakal lu kayak kompetisi jadinya. Wah, dia bisa ya gak ngomong kotor. Wah, dia bisa ya gak nyontek. Itu lu jadi kebawa. Oke, kerjain tugas lo, kerjakan keselamatan lo, ya, belajar firman Tuhan ya, datang ibadah, kalau ibadah online yang benar, sungguh-sungguh, oke, kerjain bareng-bareng sama teman-teman lo, komunitas, jangan sendiri. Kata Dilan apa? Itu berat. Oke, kalau ada masalah sharing, tanyain gimana sih cara ngadepin masalah seperti ini. Kalau lu udah merasa hidup lu udah bagus, udah baik, kerohanian lu udah baik, bantu temennya, ajak temennya untuk menjadi sempurna juga. Oke. Jangan jadi seorang impostor, jadilah crewmate. Crewmate-nya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Seru ya.
Kita tutup sharing hari ini dengan doa ya. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari, kami bisa terapin dalam hidup kami. Kami nggak mau jadi impostor, kami mau jadi crewmate. Kalau kami udah bisa jadi crewmate, kami mau ajak teman-teman kami untuk bisa sempurna juga. Tuhan, berbicara terus atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan.